Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi materi etika penelitian. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Nadila Liliani. Saya Vini Putri Regina Badusimatramata. Saya Widarta Brutarigan. Saya Cindy Angel Cresia Brutarigan. Saya Imelda Bruginting. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Next. Presentasi kami akan dimulai oleh Vini. Yang pertama, A. Definisi etika penelitian. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos. Istilah etika bila ditinjau dari aspek etimologis memiliki makna kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Menurut pandangan sastra Prateja tahun 2004, etika dalam konteks filsafat merupakan refleksi filsafati atas moralitas masyarakat sehingga etika disebut pula sebagai filsafat moral. Etika mencakup norma untuk berperilaku, memisahkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Etika membantu manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang dihayati masyarakat. Etika juga membantu kita untuk merumuskan pedoman etis yang lebih adekuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis dalam tata kehidupan masyarakat. Slide selanjutnya. Nah, dalam etika dalam ranah penelitian lebih menunjuk kepada dua hal. Yang pertama, prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Dan yang kedua, hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi atau privasi. Yang akan dilanjutkan oleh Widya. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika penelitian. 3 prinsip utama etika riset atau penelitian yang perlu dipahami dan diterapkan oleh penelitian adalah yaitu yang pertama, beneficence, dan yang kedua, menghargai martabat manusia, dan yang ketiga, mendapatkan keadilan. Selanjutnya, prinsip etika dalam penelitian keperawatan etisial. Yang pertama, menghormati otonomi partisipat, penjelasan kepada partisipan tentang derajat dan lama keterlibatan tanpa konsekuensi negatif dan penelitian. Dan yang kedua, penegak minimalkan kerugian, dan satu, meningkatkan manfaat bagi semua partisipan. Dan yang ketiga, menghormati kepribadian partisipan, keluarga, dan nilai yang berarti bagi partisipan. Dan yang keempat, memastikan bahwa keuntungan dan akibat dari penelitian terdistribusi secara seimbang. Selanjutnya dilanjutkan. Baik, kapan dilanjutkan? Selanjutnya, tujuan menjaga privasi partisipan. Kedua, memastikan integritas etis selama penelitian. Yang ketiga, melaporkan semua kemungkinan yang terjadi dalam penelitian. Keempat, mempertahankan metodologi dan profesionalitas untuk peningkatan pelayanan keperawatan. Yang kelima, pada penelitian yang melibatkan binatang harus mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan sedikit menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi binatang. Dan dilanjutkan oleh Imelda. Kode etik dalam
Kode etik dalam etika penelitian. Kode etik penelitian merupakan norma yang harus dipatuhi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Sedangkan kepengarangan adalah petunjuk tata cara dalam percantuman urutan serta tanggung jawab penulis dalam salah satu makalah ilmiah. Ada 9 jenis kode etik dalam etika penelitian, yaitu 1. Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah. Kedua, peneliti melakukan kegiatan dalam cakupan dan batasan sesuai dengan hukum. Ketiga, pengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab. Keempat, peneliti mengelola penelitiannya secara jujur dan adil terhadap lingkungan penelitinya. Kelima, peneliti menghormati segala bentuk objek dalam peneliti baik hayati maupun non-hayati. Keenam, peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran baik dari peneliti lain maupun dari pihak luar. Ketujuh, peneliti mengelola, menjalankan, dan melaporkan hasil secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Kelapan, peneliti dilarang melakukan duplikasi atau plagiat. Kesembilan, peneliti memberikan pengakuan terhadap kutipan dalam penelitiannya. Pelanggaran etik. Dalam masa modern ini, pelanggaran terhadap moral tidak boleh terjadi. Pengalaman kedokteran Najih pada tahun 1930-an sampai 1940-an merupakan contoh pelanggaran etik yang sangat terkenal. Program penelitian Najih melibatkan tawanan perang dan ras tertentu mengetes daya manusia dan reaksi manusia terhadap penyakit dan obat yang tidak dites. Peneliti ini tiada beretika, bukan hanya mereka mendapatkan penyiksaan secara fisik dan akan tetapi juga tidak memiliki kesempatan untuk menolak berpartisipasi. Beberapa peneliti yang melanggar etik diantaranya peneliti yang dilakukan tahun 1932 dan 1972 yang dikenal dengan The Tuchspiel Study yang disponsori oleh Departemen Kesehatan yang mengidentifikasi efek Spiels pada 400 laki-laki dari komunitas Amerika Afrika. Contoh lain adalah menginjeksi sel kanker hidup pada pasien orang tua di rumah sakit penyakit kronis Yahudi di Brooklyn yang tidak menjelaskan dahulu kepada pasien. Oke, next. Baik, akan saya lanjutkan. Kode etik penelitian internasional yang dinamakan sebagai Nuremberg Code dibuat setelah kejadian yang dilakukan oleh Nazi pada tahun 1964. Declaration Helsinki diadopsi oleh World Medical Association dan direvisi pada tahun 2000. Tujuan suatu penelitian adalah menghasilkan pengetahuan ilmiah yang hanya bisa diperoleh melalui penelitian, pelaporan, dan publikasi yang dilakukan secara jujur. Walaupun demikian, masih tetap banyak publikasi penelitian di berbagai jurnal ilmiah terkenal ternyata melibatkan perilaku curang. Beberapa isu yang relevan dengan masalah pelanggaran ilmiah berhubungan kecurangan dalam mempublikasikan penelitian adalah yang pertama, definisi kecurangan ilmiah, yang kedua, perkembangan kebijakan, yang ketiga, identifikasi mekanisme untuk menyampaikan kebijakan kepada ilmuwan, yang keempat, penetapan keanggotaan dari Komite Etik Penelitian, yang kelima, pengembangan proses pemberitahuan tentang bantuan donor dan jurnal, yang terakhir, pencegahan dan peran telaah sejawat. Oke, next. Ya, baik, demikian video presentasi kami dari kelompok 3 dengan materi etika penelitian. Jika
Jika ada kesalahan dalam berkata-kata dan berucap, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.